Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real. Dalam video ini saya akan membahas tentang deret tak terhingga. Diberikan suatu barisan bilangan real, XK, kita dapat membentuk barisan baru. S1 sama dengan X1, S2 sama dengan S1 tambah X2 yang sama dengan X1 tambah X2, S3 sama dengan S2 tambah X3 yang sama dengan X1 tambah X2 tambah X3, dan seterusnya. SK sama dengan SK-1 tambah XK yang sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai dengan XK. Barisan Sn disebut sebagai deret tak terhingga, atau singkatnya deret yang dibangun oleh XK. Oh ya, di sini saya menggunakan indeks dengan huruf N dan juga huruf K. Bilangan XK disebut suku ke K deret tersebut, dan bilangan Sn disebut jumlah parsial ke N dari deret tersebut. Jika limit Sn ada, katakan limit Sn sama dengan S, maka deret S dikatakan konvergen ke bilangan S, dan bilangan S tersebut disebut sebagai jumlah deret itu. Jika limit S tidak ada, maka deret S dikatakan divergen. Sebagai notasi, deret S lazim dituliskan sebagai deret XK dengan kurung atau tanpa kurung, atau dengan menuliskan indeksnya dari K sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga, atau kita uraikan sebagai X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Jika deret S konvergen ke bilangan S, maka kita tuliskan sigma XK sama dengan S. Atau X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sama dengan S. Catat, deret XK sama dengan S berarti limit jumlah parsialnya, limit Sn, sama dengan S. Sebagai contoh, yang pertama adalah deret geometri yang sudah kita kenal sejak SMA barangkali. Dari barisan R pangkat K, K berjalan dari 0 di sini, kita peroleh deret R pangkat K yang sama dengan 1 tambah R kuadrat, dan seterusnya, dengan suku ke K R pangkat K. Fakta yang kita kenal tentang deret geometri ini adalah bahwa deret R pangkat K berjumlah 1 per 1 min R. Dan ini berlaku untuk R di antara min 1 dan 1. Contoh kedua, barisan bilangan min 1 pangkat K yang bernilai 1 untuk K genap dan min 1 untuk K ganjil. Dari barisan tersebut, kita peroleh deret 1 min 1 plus 1 min 1 dan seterusnya bergantian antara plus 1 dan min 1 suku-sukunya. Deret ini merepresentasikan barisan 1, 0, 1, 0, dan seterusnya bergantian antara 1 dan 0. Silakan hitung jumlah parsial dari deret tadi ya. Jadi S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 1 min 1, dan seterusnya. Deret ini tentu saja divergen. Yang ketiga, deret 1 per K kali K tambah 1. Yang kalau diuraikan menjadi 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli K, kita mempunyai ini. 1 per K kali K plus 1 sama dengan 1 per K minus 1 per K plus 1. Akibatnya jumlah parsial ke N dari deret di atas dapat kita tuliskan sebagai bentuk penjumlahan ini, dan sebagian besar suku-sukunya di sini saling menghapuskan. Yang tersisa adalah 1 min 1 per N tambah 1. Jadi limit Sn di sini sama dengan 1, sehingga deret di atas konvergen ke 1. Teorema pertama yang kita punyai dalam pembahasan deret dikenal sebagai uji suku ke N. Jika deret XK konvergen, maka limit XK akan sama dengan 0. Buktinya, misalkan deret XK konvergen ke bilangan S, yakni limit Sn sama dengan S, maka suku ke K dari deret tersebut, XK, dapat kita tuliskan sebagai SK minus SK min 1
Sehingga limit XK dalam hal ini sama dengan limit SK minus limit SK-1, yang sama dengan S min S, yang sama dengan 0. Catat bahwa teorema di atas menyatakan bahwa limit XK sama dengan 0 merupakan syarat perlu untuk kekonvergenan deret XK. Sebagai contoh, deret K per 1 tambah 1000K, yang bila diuraikan sama dengan 1 per 1001 tambah 2 per 1001 tambah 3 per 3001 dan seterusnya, merupakan deret yang divergen. Kenapa? Karena limit K per 1 tambah 1000K sama dengan 1 per 1000 yang tidak sama dengan 0. Kebalikan dari teorema 1 tidak berlaku. Sebagai contoh, deret harmonik, deret seperka merupakan deret yang divergen, padahal seperka menuju 0 untuk K menuju tak terhingga. Kita nyatakan fakta ini sebagai teorema. Buktinya, untuk bilangan asli N, kita tinjau jumlah parsial ke 2 pangkat N, yang sama dengan 1 tambah setengah tambah sepertiga dan seterusnya, sampai dengan 1 per 2 pangkat N. Perhatikan bahwa untuk N sama dengan 1, S2 dalam hal ini, sama dengan 1 tambah setengah. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, S4, sama dengan 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah seperempat. Di sini 1 per 3 tambah seperempat lebih besar dari seperempat tambah seperempat. Jadi S4 lebih besar dari 1 tambah setengah tambah 2 buah seperempat, yang sama dengan 1 tambah 2 kali setengah. Selanjutnya, untuk N sama dengan 3, S8, kita mempunyai S4 tambah 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8 yang lebih besar daripada S4 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Ada 4 buah 1/8-nya. Bentuk tersebut lebih besar daripada 1 tambah 3 kali setengah. Karena sebelumnya kita sudah mempunyai 1 tambah 2 kali setengah ditambah 4 buah 1/8 yang sama dengan setengah. Nah, dengan induksi, kita peroleh S2 pangkat N lebih besar daripada 1 tambah N kali setengah, atau 1 tambah N per 2. Akibatnya, subbarisan S2 pangkat N naik dan tak terbatas di atas. Dan karenanya subbarisan ini divergen. Karena itu, barisan Sn sendiri mestilah merupakan barisan yang divergen. Demikian bukti bahwa deret harmonik seperka divergen. Teorema ketiga dikenal sebagai uji banding, berbunyi sebagai berikut. Misal Xn lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan Yn untuk setiap bilangan asli N. Jika deret Yn konvergen, maka deret Xn juga konvergen. Setara dengan itu, jika deret Xn divergen, maka deret Yn juga divergen. Buktinya tidak terlalu sulit. Jika deret Yn konvergen, maka barisan jumlah parsialnya mestilah naik dan terbatas di atas. Karena itu, barisan jumlah parsial dari deret Xn mestilah juga naik dan terbatas di atas, sehingga deret Xn mestilah konvergen. Oke, ada 3 soal latihan. Pertama, buktikan bahwa deret 1/n kuadrat konvergen. Yang kedua, buktikan bahwa deret 1/n pangkat P untuk P lebih besar daripada 2 juga konvergen. Ada catatan mengapa kita tidak membahas deret 1/n pangkat P untuk P lebih besar dari 1 secara umum. Karena kita belum memiliki senjata yang diperlukan untuk memeriksa kekonvergenan deret 1/n pangkat P untuk P lebih besar daripada 1 secara umum. Yang ketiga, buktikan bahwa deret 1/n divergen. Silakan coba ketiga soal ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.